Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nadia Gustiana Dewi, NPM 19160074. Di sini saya ingin menjelaskan hasil analisis saya mengenai matematika dasar dari bab 2 sampai dengan bab 6. Materi bab 2 yaitu mengenai perkenalan dengan bilangan, yaitu perkenalan dengan bilangan 1 sampai 5, 6 sampai 10, 11 sampai 20 dan seterusnya. Jadi dalam pembelajaran ini dapat menggunakan beberapa metode, yaitu ataupun beberapa pembelajaran, yaitu yang pertama dengan menyebutkan banyak suatu benda dan juga membilang suatu angka, membandingkan kumpulan benda-benda di sekitar kita, menjumlahkan, dan juga dapat memecahkan suatu soal cerita. Dalam proses pembelajaran, kita dapat menggunakan media yang ada di sekitar kita, yaitu mengenai benda di lingkungan sekolah. Di lingkungan sekolah ada buku, ada pulpen, tas, dan sebagainya. Jadi dalam kegiatan pembelajaran ini, di akhir kegiatan siswa diberikan tugas agar siswa dapat lebih memahami apa yang dijelaskan pada hari itu tentang bilangan, yaitu bab 3 kegiatan sehari-hari. Terdapat beberapa subbab. Yang pertama yaitu mengenai membaca jam, kedua yaitu menentukan siang dan malam, subbab yang ketiga menentukan lama kegiatan berlangsung, dan subbab yang keempat menentukan nama-nama hari atau mempelajari nama-nama hari. Jadi untuk pembelajaran ini siswa dapat menerima atau memahaminya karena pembelajaran ini sangat berkaitan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Sampai dalam satu kegiatan pasti terpaku dalam suatu jam. Contohnya itu saat jam pelajaran telah dimulai dan gerbang ditutup saat masuk sekolah. Dari kegiatan tersebut dapat memahami materi mengenai membaca jam. Kemudian sebab yang kedua yaitu menentukan waktu siang dan malam. Pada umumnya, contohnya manusia beristirahat pada malam hari dan bekerja atau beraktivitas pada siang hari. Jadi siswa dapat memahami siang dan malam hari. Yang ketiga yaitu menentukan lama kegiatan berlangsung. Jadi sebagai siswa kita dapat kegiatan yang berlangsung, kegiatan yang kita lakukan. Contohnya yaitu seperti kegiatan belajar, kegiatan bermain. Siswa harus menentukan berapa lama saat dia belajar, saat bermain, dan melakukan kegiatan-kegiatan tersebut. Nah, jadi proses pembelajaran harus dilakukan dengan lama daripada bermain. Subbab yang keempat yaitu mengenai nama-nama hari. Seperti upacara pada hari Senin, lalu hari Selasa, biasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Harus menggunakan kalender agar guru dapat menyampaikan hari-hari dan menjelaskan mengenai satu minggu terdapat 7 hari, satu bulan terdapat 30 hari, 12 bulan sama dengan 1 tahun. Satuan ukuran jam. Subbab yang pertama yaitu panjang dan pendek, subbab yang kedua mengenai tinggi rendah, subbab yang ketiga mengenai jauh dan dekat, mengenai membandingkan panjang dan pendek, subbab yang kelima atau yang terakhir mengukur panjang dengan alat ukur. Jadi proses pembelajaran ini membandingkan panjang dan pendek. Siswa dapat membandingkan suatu benda yang ada di sekitar siswa tersebut. Contohnya yaitu membandingkan pensil satu dan pensil lainnya. Siswa situ dapat membandingkan pensil yang mana panjang, yang mana yang pendek.
Yang kemudian sebab yang kedua yaitu tinggi dan juga rendah. Contohnya yaitu bisa siswa tersebut bersejajar dengan siswa lainnya, kemudian siswa lain menilai manakah siswa yang lebih tinggi dan lebih pendek atau lebih rendah. Contohnya itu bisa menggunakan benda atau bangunan di sekitar kita, tiang listrik ataupun rumah. Kemudian yang ketiga yaitu jauh dan dekat. Jauh dan dekat ini dapat diukur, dapat dicontohkan seperti contohnya itu jarak rumah siswa A dan ke siswa B, dan siswa B ke siswa C, misalkan 300 meter dan 400 meter. Yang terakhir itu ada mengukur panjang dengan alat ukur. Jadi mengukur panjang ini dapat menggunakan penggaris atau meteran, dan juga kita dapat mengukur dengan jengkal tangan kita. Misalkan kita mengukur kursi di sekitar rumah kita mengukur dengan jari bisa. Kemudian lalu 5 mengenai bangun ruang. Dalam mempelajari bangun ruang ini, sebagai pengajar atau sebagai guru, yang terutama pasti memberikan memperkenalkan bangun ruang yang sederhana, contohnya bola, balok, tabung, kubus, prisma, dan juga kerucut. Kemudian yang kedua yaitu dapat membandingkan ataupun cari persamaan dari bangun ruang tersebut. Contohnya bola kasti dapat disamakan dengan bangun ruang bola. Contohnya ada kotak pensil, bisa disamakan atau dibandingkan dengan untuk tabung atau kubus. Botol minum disamakan dengan bentuk tabung. Jadi sebab yang ketiga mengenai membandingkan. Jadi membandingkan sederhana yaitu hal sederhana yang benda-benda ataupun bangun ruang sederhana yang ada di sekitar siswa tersebut. Kemudian bab yang keenam yaitu mengenai pengukuran berat. Sebab yang pertama yaitu mengenal berat dan ringan. Sebab yang kedua mengenai menimbang untuk pengukuran. Yang ketiga yaitu membandingkan berat. Yang pertama, sebelum membandingkan, kita membandingkan berat dan ringan, kita dapat melihat terlebih dahulu dengan mencoba memegang atau membawa bunga. Yang ringan itu pensil dibandingkan buku yang dilihat. Kemudian hal tersebut dibandingkan oleh siswa, manakah yang lebih berat, mana yang lebih ringan. Kemudian itu contoh yang sederhana. Mungkin kita dapat membandingkan dengan cara mengukurnya. Timbangan, apabila kita dapat timbangan ini kita bisa mengukur berat badan atau benda, sedangkan membandingkan tidak langsung, contohnya seperti mengerjakan suatu soal, kita dapat tidak melihat secara langsung berat tidaknya suatu benda tersebut. Mungkin cukup sekian itu yang saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.